nampaknya masih ada sejumlah titik-titik api. Pokoknya nggak kelihatan lah, kayak awan gitu hitam. Jadi nggak kelihatan. Jadi kita tutup di dalam rumah aja, kita tutup itu tetap masuk si asap. Jumlah total penderita ISPA-nya lebih kurang 394. Kalau nggak kita obati, itu akan berisiko menjadi radang paru-paru atau bronkopneumonia. Informasi yang kami dapatkan, penyebab utama dari kebakaran ini adalah cuaca panas dan juga gas metana. Apakah itu benar? Pada prinsipnya bahwa api tidak akan muncul dengan sendirinya, pasti ada pemicu. 99% disebabkan oleh manusia. Open dumping itu kan dia kayak bom waktu gitu loh, karena mengandung gas metan dan itu berpotensi sangat bisa terjadi resiko kebakaran maupun meledak. Kebakaran di TPA Jatiwaringin merupakan salah satu alarm bagi kita yang mengingatkan kita bahwa kondisi persampahan nasional itu sudah masuk tahap akut. Lebih dari 200 warga mengungsi dan sekitar 150 orang mengeluhkan sakit pernapasan akibat menghirup asap kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Diduga kebakaran awalnya terjadi di area yang menggunakan sistem open dumping alias penimbunan sampah secara terbuka. Ironinya, tahun lalu TPA Jatiwaringin sempat disegel karena pencemaran lingkungan imbas dari sistem open dumping. Namun nyatanya, sistem yang sama masih digunakan, walau sudah mendapat peringatan keras. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab atas dampak dari kebakaran ini? Dan apa solusi terbaiknya? Ikuti penelusurannya bersama saya Amri Narida. Inilah iNews Files. Lebih dari seminggu sejak api pertama kali muncul pada Selasa 30 Juni lalu, kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten masih belum sepenuhnya padam. Sejumlah helikopter waterbombing diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Operasi udara dilakukan lantaran sejumlah titik api berada di puncak tumpukan sampah sehingga sulit dijangkau armada pemadam di darat. Atas kebakaran ini, pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku mulai 1 hingga 14 Juli 2026. Saat ini saya akan menuju ke TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten untuk melihat langsung proses penanggulangan pemadaman kebakaran di sana dan juga melihat kondisi dari warga terdampak yang mengungsi. Ikuti terus penelusuran kami di iNews Files. Saat ini 7 Juli 2026 adalah hari ke-8 proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin dilakukan, dan kalau kami lihat asap tebal masih membumbung tinggi. Ini menunjukkan bahwa nampaknya masih ada sejumlah titik-titik api yang tersembunyi ditumpukan di gunung-gunung sampah yang tingginya mencapai 20 hingga 30 meter, pemirsa.
dan ini angin pun juga berhembus dengan sangat amat kencang ke arah kami, ini ke arah timur. Dan tidak hanya itu pemirsa, kalau kami lihat ke belakang, kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah proses pemadaman kebakaran yang berdampak pada 15 hingga 16 hektar area di TPA Jatiwaringin, masih dilakukan adanya pembuangan sampah seperti normalnya. Ada kurang lebih sekitar 6 hingga 7 truk pembuangan sampah yang mengangkut tumpukan-tumpukan sampah dari sejumlah wilayah yang ada di TPA Jatiwaringin. Dan tidak hanya itu, sejumlah pihak-pihak seperti pengais-pengais ini pun juga masih ke lokasi ini untuk mengais-ngais sejumlah sampah-sampah yang ada di sini. Kita akan coba nanti tim Anyus Files untuk melihat secara lebih dekat bagaimana kondisi di TPA Jatiwaringin ini. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu titik di TPA Jatiwaringin, dan ini saya dalam perjalanan untuk menuju ke area utara di TPA Jatiwaringin ini untuk melihat bagaimana proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas di sini. Ikuti terus penelusurannya. Ini pun juga di belakang kami ada petugas-petugas yang akan melakukan pemadaman. Inilah kondisi di titik kami melaporkan. Kami berada tepat di atas gunungan dari sampah-sampah di TPA Jatiwaringin yang tingginya mencapai 20 hingga 30 meter. Dan selama perjalanan kami menempuh medan yang cukup terjal, dan kami melihat langsung bagaimana sampah-sampah yang sudah terbakar ini bercampur dengan tanah serta berbagai macam jenis sampah, mulai dari plastik, lalu juga pecahan-pecahan kaca yang sangat membahayakan, sehingga tentunya perlu perlengkapan khusus bagi relawan dan juga petugas yang melakukan pemadaman di sini. Pemirsa, di area terjadinya adanya kebakaran di TPA Jatiwaringin ini pun juga kami melihat petugas gabungan. Ini adalah petugas dari Kementerian Kehutanan yang sekarang sedang melakukan proses pengisian air di bak berwarna orange ini, yang mana air ini nanti akan diisi untuk nanti air ini akan dialirkan ataupun juga digunakan untuk memadamkan titik-titik api. Dan tadi dari pihak petugas ini menyampaikan bahwa mereka menemukan sejumlah titik-titik api baru begitu, yang mana sebelumnya sudah dipadamkan lalu juga muncul lagi, sehingga hingga sore hari pun para petugas masih standby ataupun juga berjaga untuk melakukan proses pemadaman, dan salah satunya adalah pengisian air seperti ini pemirsa. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pemadaman yang dilakukan oleh para petugas. Dan kami sekarang berada di area barat, area terdampak di TPA Jatiwaringin, yang merupakan salah satu area yang paling terdampak. Dan kita bisa melihat di belakang kami sekarang, ini masih ada para petugas dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang juga masih melakukan upaya untuk memadamkan sejumlah titik api di mana masih terlihat ada asap. Nah, ini kami akan coba untuk berbincang langsung dengan Bapak Ishak. Halo, apa kabar Bapak? Ya, baik. Ya, Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan, apakah memang benar bahwa area barat ini adalah area yang paling terdampak, dan seperti apa Pak parahnya? Area barat ini, tempat kita sekarang ini, adalah area sebelah barat yang paling terdampak karena arah angin selalu dari utara barat, dan kita nampak di sana pemukiman. Oh ya, ada pemukiman di sana ya? Pemukiman yang memang bahwa asap ini sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Berada di sekitar area TPA ini. Dan kita bisa lihat bagaimana kita sudah vision kita memandang, sudah nampak. Dan tadi juga saya sempat ngobrol sama warga, mereka sudah rasakan bahwa asapnya makin berkurang. Dari jam berapa sampai jam berapa ini nanti para petugas akan di sini? Mulai jam 6 pagi di sini. Jam 6 pagi. Kami istirahat, jeda ya jam 11, lanjut lagi jam 3. Oke. Setelah itu istirahat menjelang maghrib dan istirahat, dan lanjut lagi sebentar jam setengah 8 sampai jam 10 malam. Bapak, kalau misalnya kita boleh mendekat sedikit Pak, Boleh. Pak, kita ini kan ada petugas yang
sedang memadamkan. Ini namanya metode atau upaya apa Pak namanya Pak? Ya, ini namanya nozzleman kita. Dia memang tugasnya adalah bagaimana langsung menyemprot bara-bara api yang ada di dalam permukaan lapisan TPA ini. Saya ikut mencoba, bisa nggak kira-kira dengan didampingi oleh Pak Ishak? Oh, boleh. Oh, boleh ya? Coba, ya. Pegangnya gini. Jadi ini tangan kiri ya? Ya, tangan kiri. Tangan kiri, lalu Tangan kanan pegang ini. tangan kanan pegang gini. Iya. Oke. Silakan disemprot aja. Ini disemprot. Di mana titik-titik yang dianggap ada apinya. Oh, yang masih terlihat gitu ya Pak ya? Iya, benar-benar. Tadi area ini juga terlihat asap Pak? Semua adalah kepulan asap, jadi sementara dari permukaan tanahnya sudah pada gosong, menandakan bahwa area ini memang terbakar. Nampaknya perlu kontrol yang cukup baik bagi petugas untuk bisa mengendalikan selang nozzle ini ya Pak ya. Dan ini saya terlihat ringan karena dibantu oleh Pak Ishak. Ini kalau saya sendirian sepertinya cukup sulit begitu. Tekanannya sengaja kami turunkan. Oh, ini diturunkan. Ini belum high pressure. Oh, kalau high pressure mungkin saya akan Jangkauannya lebih jauh, bisa terpental juga ya. Apa yang pada akhirnya menjadi tantangan dari para petugas Pak ketika melakukan upaya pemadaman seperti ini? Sebenarnya adalah akses kita ke lokasi lumayan jauh, dan kita tahu ini adalah areal TPA ya. Iya, ini area TPA betul. Tempat pembuangan akhir yang mana banyak hal-hal yang bisa membahayakan petugas. Apalagi sudah terbakar, gas-gas metannya itu sangat beracun. Oleh karena itu, teman-teman yang bertugas itu standar safety-nya harus terpenuhi. Ini untuk selanjutnya, selain titik ini, titik mana saja yang masih diupayakan untuk dipadamkan? Oh iya, kalau kita melihat ke arah kanan saya, itulah titik terakhir yang mana arahnya dari timur. Oke, mungkin kita bisa jalan ke sana Pak? Bisa jalan ke sana. Dan kita lihat masih banyak petugas tim pemadaman gabungan ya, karena kegiatan ini sebenarnya bukan Manggalakni sendiri ya yang bekerja ya, semua unsur terlibat. Baik dari BNPB, dari TNI, Polri, kami Manggalakni, Kementerian Kehutanan, dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada petugas petugas damkar sendiri, termasuk juga relawan-relawan tadi membersamai kita semua, dan banyak lagi pihak OPD semua bekerja, BPBD ya, semua mengusahakan agar areal ini cepat tertangani dan bahaya yang dirasakan oleh masyarakat segera bisa selesai. Kalau dari pihak Manggalakni sendiri selama 5 hari bertugas di sini, ada hal yang ditemukan nggak sih, misalnya kayak menemukan material-material yang menjadi faktor mengapa kebakaran bisa menjadi luas atau temuan-temuan lain, ada nggak Pak? Sebagaimana tempat sampah sudah lama tertimbun, akhirnya menghasilkan gas-gas metan yang mana gas-gas itu mudah terbakar. Apalagi kita lihat ini adalah musimnya kemarau panjang dan prediksi BMKG adalah El Nino yang mana itu cuaca sangat panas. Pada prinsipnya bahwa api tidak akan muncul dengan sendirinya, pasti ada pemicu, 99% disebabkan oleh manusia. Karena itu baik dia metode open damping atau ditimbun seperti apa, potensi untuk kebakaran pasti akan terjadi, utamanya di musim kemarau ini. Ada ketakutan sampainya akan melebar lagi atau enggak? Atau pasti itu mah, makanya kita udah ya kalau bisa mah pengen pindah. Saat ini saya berada di salah satu ruangan di kantor Desa Tanjakan Mekar, yang mana ruangan ini menjadi salah satu ruangan posko pengungsian dari ratusan warga yang mengeluhkan sakit. Dan saat ini memang kita lihat sudah ada sejumlah warga yang juga sedang mengungsi di sini. Kita akan coba untuk berbincang. Halo Ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Izin ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Oke, gimana Bu? Sehat nggak hari ini Ibu-ibu?
Sehat. Mulai membaik ya, kayak kemarin-kemarin kita. Jadi biasanya di sini kemarin-kemarin tuh banyak banget pengungsi karena ini suasananya udah mulai ini asapnya mulai menipis. Jadi pada pulang dulu pengen bersih-bersih dulu apa rumah kan asap itu masuk ke dalam rumah sampai debu-debu juga sampai ke pohon-pohon daun-daunnya juga pada rontok. Mungkin ntar sore ya habis maghrib baru pada kumpul lagi ke sini. Ngungsi ataupun juga di sini dari hari keberapa Bu pas kebakaran? Dari hari pertama kebakaran kita udah evakuasi ke sini. Memang itu asapnya udah bukan ini lagi lah, pokoknya hitam banget. Masuk ke dalam rumah. Jadi kita disuruh ke sini sama Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah kita ditampung di sini. Dikasih makan, bisa fasilitas, ya ada banyak-banyak donatur juga, alhamdulillah. Apa namanya kita ngungsi ya, gitu nggak seperti di rumah sendiri. Aktivitas kita seperti biasanya juga terganggu, gitu. Suami-suami kita juga nggak pada kerja, anak-anak juga gimana lah, biasa dia main kemana-mana, namanya asap kayak gini, jadi dikurung aja di sini, gitu. Kalau Ibu Rohmah sendiri rumahnya deket nggak Bu dengan TPA? Cuma beberapa meter. Berarti waktu hari pertama kebakaran itu asapnya setebal apa Bu? Pokoknya nggak kelihatan lah, kayak awan gitu hitam. Jadi nggak kelihatan. Jadi kita tutup di dalam rumah aja, kita tutup itu tetap masuk si asap. Dari dinas kesehatan, dari desa, semua aparat desa kita dievakuasi ke sini. TPA Jatiwaringin sebelum kebakaran tahun ini, sebelumnya pernah kebakaran juga sih Bu? Ya, pernah kebakaran juga, tapi tidak separah hari ini. Ya, dulu cuman di di pemadam kebakaran ituin langsung hilang. Tidak sebesar ini. Iya, nggak sampai kita mengungsi, nggak sampai. Kalau sekarang mah sehari pagi itu udah asapnya udah mengepul, sampai siang, sampai sore itu masih banyak aja. Ini kan rumahnya deket ya Bu ya di TPA. Ini kalau boleh tahu ada rencana untuk pindahkah Bu? Kita mah pengennya pindah. Lihat kondisi sampah udah mulai banyak, jadi kita udah nggak nyaman lah tinggal di situ. Air juga udah nggak bagus, cuacanya juga udah nggak bagus. Kita udah merasa terganggu banget lah, kesehatan kita tuh udah nggak ini banget. Ibu kalau boleh tahu udah tinggal di situ dari kecil? Dari kecil. Udah dari tanah kita, kelahiran kita. Dari kecil sampai sekarang berarti itu TPA-nya memang belum pernah ditutup sama sekali ya? Belum. Kalau dulu kan masih belum perlebaran seperti sekarang. Dulu kan masih rapi, masih inilah aman lah gitu. Terus belum nempel ke pemukiman warga. Kalau masih jauh lah. Kalau ini kan udah benar-benar nempel ke pembatas itu, Bu. Ada ketakutan sampainya akan melebar lagi atau enggak? Atau pasti itu mah, makanya kita udah ya kalau bisa mah pengen pindah. Iya pemirsa, ini kami berada di area ruangan tempat pemeriksaan kesehatan di posko pengungsian kantor desa Tanjakan Mekar, dan di area pemeriksaan kesehatan ini kurang lebih terdapat 10 warga, baik itu ibu-ibu ataupun juga anak-anak yang baru saja datang dan mengeluhkan sakit akibat asap dari kebakaran yang terjadi. Kita akan coba untuk berbincang terlebih dahulu. Ini ada adiknya ya Bu ya? Iya. Keluhannya seperti apa Bu? Batuk, pilek, itu engapan pun namanya. Bersin-bersin semenjak kena kebakaran itu aja Bu, ada asap di rumah gitu. Oke. Nah kalau untuk adiknya sendiri, ini awalnya gejala seperti apa Bu? Tadinya dia mah muntah-muntah doang Bu. Nah, terus tapi sekarang batuk, pilek. Berapa lama Bu? Atau semenjak ada ini aja. Lebih dari 9 hari ya? Oke. Nah kalau dari Ibu Ningsih sendiri, selain adiknya yang merasakan gejala, Ibu Ningsih juga merasakan keluhan sakit juga nggak kalau Ibu? Iya, pusing Bu, kadang mual gitu, ngap gitu. Oke. Kalau Ibu Ningsih rumahnya jauh nggak sih Bu dari itu? Deket. Berapa meter Bu kalau boleh tahu? 50 meter lah. 50 meter. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu atau anaknya atau satu keluarga yang juga terdampak? Iya, saya juga ngap. Kalau malam kan suka ada asap. Iya, kalau anak kecilnya kadang kalau siang-siang kayak gini nggak panas, kalau malam panas. Terus ini juga batuk nih kakaknya, iya batuk juga. Ini pertama kalinya atau ketika kebakaran awal terjadi sudah mulai merasakan hal seperti itu? Iya, soalnya kalau yang pertama lebih parah kan asapnya, lebih parah, lebih pekat. Iya, kalau sekarang lebih lumayan lah, rada-rada udah
udah sedikit gitu asapnya. Kalau pertama kan lebih tebal banget. Oke, terus Iya. sempat mengungsi atau ibu di rumah atau gimana Di nih? rumah soalnya anak kecilnya nggak betah kalau ini kegiatan kita di dalam gitu. Ada harapan sedikit Bu, mungkin ibu pengennya seperti apa ini dengan adanya situasi sekarang? Ya semoga aja biar cepat reda gitu ya kebakarannya, biar asapnya juga udah cepet hilang, biar kita juga tenang lagi kayak biasa gitu beraktivitas. Kita juga kan kerjanya di situ semua suami kita kan. Pemirsa, kalau misalnya dari cerita yang kami dapatkan dari warga yang mengeluhkan sakit, mereka rata-rata mengeluhkan batuk, pusing, dan juga mual. Dan saat ini pun juga kalau kami lihat dokter di posko ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anak-anak. Gitu, kita akan coba untuk bertanya. Halo dokter, dokter izin minta waktunya sedikit mungkin ya. Di tengah-tengah adanya pemeriksaan pada hari ini yang dilakukan, ini kalau boleh tahu gejala yang dirasakan oleh warga terdampak ini apa saja biasanya dok? Yang paling banyak itu ada batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Itu kenapa? Karena kena asap kah? Harus Karena kena asap, Kena dampak asap. dari asap. Oke. Lalu kebanyakan kalau untuk yang datang ke posko ini anak-anak atau lansia atau dewasa atau seperti apa dok? Yang paling banyak dewasa. Apakah ada penanganan berbeda ketika anak-anak yang mengeluhkan sakit dengan orang dewasa yang mengeluhkan sakit atau seperti apa penanganannya dok? Penanganan kita sesuai dengan diagnosa. Kalau memang dia membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut atau penanganan lebih lanjut, kita akan rujuk ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya kita bisa tangani di sini, kita tangani di sini. Sejauh ini apakah ada yang dirujuk ke rumah sakit dok? Kalau untuk dirujuk ke rumah sakit ada, cuma dia bukan karena dampak asapnya. Oh, kalau untuk yang Ada dampak penyerta asap, lain, ada kalau penyakit untuk lain. dampak asap sebagian besar parah atau ringan atau seperti apa dok? Ringan sih, ringan Ringan. sampai sedang. Cuma kemarin ada tindakan nebulizer, itu karena memang ada riwayat asma dan asmanya kambuh. Kan adiknya ini gejalanya seperti apa bu? Ini gejala kayak gatal-gatal, kalau malam batuk-batuk gitu. Dari hari apa bu kalau boleh tahu? Sesudah kebakaran. Sudah kebakaran. Kalau dari ibu sendiri mungkin apakah juga merasakan sakit mual, batuk? Ngapnya. Sampai sekarang bu masih? Iya masih ngap. Tapi kalau ibu minum obat juga nggak sih bu kalau ibu? Sembuh sih kalau minum obat, atau kalau nggak minum obat nggak ngap lagi. Oke. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, menurut pantauan apa saja mungkin permasalahan kesehatan yang dirasakan oleh warga dan sebenarnya resiko kesehatan dari warga akibat dari kebakaran tersebut ini seperti apa? Hari pertama itu kita tim puskesmas, baik puskesmas Rajek maupun puskesmas Sukadiri ataupun MAUK sudah langsung membentuk posko kesehatan. Oke. Awalnya cuma satu posko, sekarang sudah nyampai 13 posko dengan melibatkan 44 puskesmas. Jadi Oke. seluruh puskesmas di Kabupaten Tangerang kita piketkan di daerah Rajek, Sukadiri, dan MAUK Betul. untuk membantu pelaksanaan kesehatan warga dan membantu kesehatan petugas yang memadamkan api. Bisa diceritakan Pak berapa mungkin atau mungkin di bidang apa saja yang dikerahkan? Posko itu kita tempatkan satu dokter, dua perawat ataupun Oke. bidan, kemudian juga ada 3 sampai 4 shift karena itu Iya. harus 24 jam, ada yang 24 jam, ada yang cuma hanya sampai jam 8 malam. Oke. Itu total tenaga yang kita kerahkan ada lebih kurang 123 orang. Apa saja sih yang dikeluhkan oleh masyarakat Pak? Umumnya masyarakat yang mengungsi ya mengeluhkan biasanya batuk pilek untuk pernapasan biasa, kita sebut itu ISPA. Betul. Sampai saat ini lebih kurang 913 orang yang sudah kita layani. Betul. Kemudian jumlah total penderita ISPA-nya lebih kurang 394. ISPA itu udah pasti akan berdampak dengan kasus ini karena ISPA itu juga adalah infeksi saluran pernapasan atas yang langsung terjadi karena iritasi dari polusi udara. Biasanya sih kalau cepat kita obatin itu hanya berkisar 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 Tapi hari. kalau nggak kita obati itu akan berisiko menjadi radang paru-paru atau bronkopneumonia. Oke. Dan itu berbahaya bagi balita ataupun lansia atau orang yang berisiko, itu bisa menyebabkan kematian. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Tangerang karena segera kita tangani, jadi tidak ada yang ISPA menjadi bronkopneumonia atau yang harus kita rujuk ke rumah sakit. Pasti masih ada.
kami akui di tengah sana sama di puncak sana masih ada, karena belum terjangkau oleh kita. Tadi kami tim Ayus kan sempat melihat juga ke area utara begitu ya, dan diperlihatkan juga oleh petugas. Kalau dari pantauan Brigjen Johan sendiri, ini sebenarnya situasi sebelum dan sesudah adanya 8 hari ini seperti apa sih Pak perbedaannya Pak? Hari pertama di tanggal 30, hari kedua kita langsung setting pembagian sektor ya. Jadi saya bagi sektor di sini utara. Tengahnya selatan. Oke. Mungkin bisa kita lihat perkembangan. Jadi solusi-solusi yang sudah kita tembus ya, mana sektor-sektor yang tidak bisa diatasi oleh satuan damkar ataupun Manggala Agni, kita datangkan 4 unit waterbombing. Kita juga membuat jalan-jalan terobosan sehingga alat berat ya, damkar bisa masuk. Jadi dibuat jalan gitu Pak ya? Iya, buat jalan sehingga kalau kita lihat di sana itu ada unit-unit damkar yang pemasok air ke atas, penampungan air embung-embung itu ditampung di sana, dikasih racun api, nanti disalurkan 6 sampai 8 selang, kurang lebih udah mendekati 50% ya. 50% sekarang. Kalau kita lihat juga 8 hari dengan luas seluas ini begitu ya Pak ya. Ini kendalanya bagi para petugas dalam menanggulangi kebakaran di TPA Jatiwaringin ini apa yang ditemukan Pak? TPA ini kan berisi beberapa material ya, kita ketahui ada yang mudah terbakar, kertas, plastik, dan mengandung gas, ada angin. Betul, angin ya, yang besar sekali ya. Jadi asap yang ada sekarang ini, apinya nggak ada kan, tapi apinya itu panasnya itu ada di perutnya ini Mbak. Itu bukan TPA ini. Makanya dioptimalkan, dipercepat kita pembasahan ya. Jadi waterbombing, damkar, kawan-kawan dari Manggala Agni itu semuanya itu sambil memadamkan sekaligus pembasahan sehingga tidak melebar kemana-mana. Kami juga berkoordinasi dengan kawan-kawan dengan BMKG kapan ada awan di atas Jatiwaringin komplek ini, karena kalau sudah ada awan baru bisa dilaksanakan operasi modifikasi cuaca. Apakah modifikasi cuaca ini nantinya kalau hujan bisa cukup efektif untuk pada akhirnya mengurangi ya, kita doakan hujannya difokuskan di atas ini, jadi pembasahan. Informasi yang kami dapatkan, penyebab utama dari kebakaran ini adalah cuaca panas dan juga gas metana. Apakah itu benar? Kita kan sekarang sudah disampaikan, sudah memasuki kemarau. Namanya TPA, tempat pembuangan sampah itu kan bermacam-macam sampah kan, mudah terbakar, yang cepat panas kayak begitu. Bisa jadi karena cuaca yang panas bisa menimbulkan api. Berapa lama sih kira-kira akan tuntas? Secepatnya. Ini kerja sampai jam, Mbak, makanya sampai mana? Sampai jam 22. Ini sampai jam 22 ya Pak ya. Berarti untuk saat ini area yang terpantau terdampak ini berapa hektar Pak? 14 sampai 15. Evaluasi itu seperti apa Pak? Evaluasi? Oh iya, ini hari yang ke-8. Sejak terjadinya yang pertama itu hari Selasa, sekarang ketemunya hari Selasa lagi. Jadi sudah 8 hari. Ada beberapa tugas setiap harinya dilaksanakan, itu sudah mulai menemui sasaran. Bahwa sasaran awal ini hari pertama, hari kedua yang sebelah sini ini yang oleh teman-teman dilihat ini bersih. Awalnya di sini api. Nah, diprogramkan oleh kita bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita sama-sama menyusun dengan beliau. Mana yang kita dulukan, Pak Bupati? Ini Pak. Oke, ayo kita bareng-bareng. Selesai kan? Dan ini juga sudah mendapatkan hasil yang baik.
Jadi sudah ada beberapa titik api yang tadinya itu muncul, tapi setelah ada upaya akselerasi program yang oleh Manggala ini, alhamdulillah sudah api sudah tidak ada, terus juga asapnya pun sudah ada. Hanya memang kendalanya ini angin. Angin ini kan kalau pagi memang dia rendah sekali dia tiupannya, ya. Tapi kalau udah lewat jam 7, jam 8 sampai dengan malam itu besar sekali angin, sehingga angin itu membawa asap atau membawa api yang satu titik ke titik yang lain. Inilah yang menjadi kendala kita. Oleh karenanya kami semua di sini secara terpadu, secara terintegrasi bersama-sama, semua pihak bergandeng tangan untuk segera bisa menyelesaikan, mengatasi persoalan yang ada di TPA Jatiwaringin. Pasti masih ada. Kami akui di tengah sana sama di puncak sana masih ada, karena belum terjangkau oleh kita. Makanya dibantulah penyiraman melalui heli. Jadi program water bombing ini, ya. Jadi alhamdulillah heli juga sudah 5 hari di sini. Kami juga terima kasih kepada BNPB yang sudah membantu heli ini. Saya kira ini akan terus kita jalankan. Semuanya alhamdulillah bergandeng tangan. Semuanya bersama-sama tanggung jawab ini dilakukan. Mudah-mudahan besok mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Kalau untuk warga yang terdampak sendiri dari Pemkab Tangerang sendiri, bagaimana Pak bentuk perlindungan dan bantuannya? Bahwa sejak hari pertama kami sudah merintahkan Pak Camat sekitar, ada Camat Mauk, ada Camat Rajak, ada Camat Sukadiri, untuk segera mencari tempat untuk evakuasi. Dan hari pertama sudah dievakuasi. Hari pertama itu ada 30 kakak, jumlah jiwanya ada 62, dan itu sudah kita siapkan, alas tidurnya sudah kita siapkan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, makannya 1 hari 3 kali, terus juga buah-buahannya juga kita siapkan juga, vitaminnya kita siapkan juga, dan petugas kesehatannya, puskesmas dan dinkesnya juga standby di situ. Sampai sekarang kita masih ada beberapa memang yang masih ditempatkan di situ. Kalau untuk evaluasi pengolahan sampah nanti akan dilakukan. Saya sudah beberapa kali rapat memang dengan Pak Gubernur, dengan Menteri LH, juga dengan Menko Pangan, sudah beberapa kali rapat, dan alhamdulillah Kabupaten Tangerang salah satu lokus yang akan dijadikan sebagai tempat pengolahan sampah berbasis atau menjadi energi listrik. Mudah-mudahan ya ada hikmahnya kita bekerja begini ya Jenderal. Mudah-mudahan ada hikmahnya, nanti ada pertimbangan dari kementerian maupun dari Danantara ya. Ini ada beberapa orang yang mungkin mengira bahwa asumsinya ini ada kesengajaan pembakaran. Kalau dari Pak Bupati sendiri tanggapannya seperti apa? Laporan dari petugas kami yang ada di UPT di sini, awalnya api itu satu meledak tapi tidak terlalu besar. Itu ada di sebelah sana, di belakang sana. Oke, di area di belakang sana, area belakang. Diresponlah oleh petugas kami ULP. Pada saat mau penyiraman, ya hanya satu titik. Begitu maupun penyiraman, angin besar. Sehingga siraman berjalan, ternyata api sudah menjalar ke tempat atau ke titik-titik yang lain. Melalui yang ada kertas terbakar terbang, ada kardus terbakar terbang, begitu kan, sehingga menambah jumlah titik api yang muncul di situ. Jadi ini sekali lagi minta doanya kepada teman-teman wartawan juga, kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, supaya ini bisa kita terselesaikan ya dengan waktu beberapa hari ke depan. Sistem yang masih digunakan di sini kan open dumping. Iya. Nah, open dumping itu kan dia kayak bom waktu gitu loh. Karena mengandung gas metan, bisa terjadi resiko kebakaran maupun meledak. Saat ini kami berada langsung di TPA Jatiwaringin, dan kalau kami pantau pada hari ini hari ke-8 pasca terjadinya kebakaran pada 30 Juni 2026 begitu ya. Proses pemadaman masih terus dilakukan. Kami melihat juga masih ada kurang lebih sekitar
5 ataupun juga 6 mobil pemadam kebakaran yang masih terus berusaha untuk bisa memadamkan api di tumpukan-tumpukan sampah setinggi 20 hingga 30 meter, dan juga helikopter ini pun juga dikerahkan untuk memadamkan api yang hingga saat ini ataupun juga kebakaran yang masih saat ini terjadi di TPA Jatiwaringin. Proses pemadaman ini nampaknya masih terus dilakukan. Ini gimana menurut dari Walhi Jakarta? Pemadaman yang dilakukan ini sudah tepatkah atau seperti apa pantauan dari Mas Bait? Upaya yang sudah dilakukan ini sudah tepat karena sudah melakukan pakai pemadaman menggunakan waterbombing, terus juga sama sistem injeksi. Itu sudah tepat, tapi ada beberapa catatan yang memang perlu dicari lagi solusi-solusinya supaya tepat, karena kebakaran kalau kita menggunakan waterbombing itu hanya meredamkan api dari permukaan saja, tapi waterbombing ini cuma di permukaan doang. Sementara di bawah itu masih ada api, dia sistem kayak gambut. Ketika atasnya padam, tapi bawahnya itu masih kebakar. Nah, ini akan jadi kesulitan juga, karena apa? Kebanyakan ini kan tercampur antara limbah organik dan non-organik, terutama plastik. Nah, campur ini ketika plastik disiram dari atas, sementara di bawah juga masih nyala, itu akan jadi penghalang juga gitu, Kak. Kalau dari temuan dari Walhi, ini apakah memang benar bahwa penyebab dari kebakaran karena ada tumpukan gas metana bercampur dengan adanya situasi panas yang sekarang sedang kemarau, atau temuan seperti apa yang ditemukan gitu? Ini masih dalam kajian Walhi banget terkait soal apakah ini sengaja dibakar atau memang ini pure karena faktor iklim gitu. Tapi memang bisa terjadi karena sistem yang masih digunakan di sini kan open dumping. Nah, open dumping itu kan dia sumber kayak bom waktu gitu loh. Karena mengandung gas metan dan itu berpotensi sangat bisa terjadi resiko kebakaran maupun meledak. Sistem open dumping itu udah nggak relevan lagi, bahkan di undang-undang, di peraturannya juga sangat jelas itu udah nggak diperbolehkan. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 untuk soal sistem persampahan. open dumping itu? Iya, sistem open dumping. Bahkan di tahun 2013 itu udah semua TPA itu nggak boleh pakai sistem open dumping. Selain sistem open dumping, ini apa saja sih sistem pembuangan sampah pembuangan akhir yang disarankan untuk pada akhirnya tidak mencemari lingkungan dan juga tidak berdampak negatif pada kesehatan masyarakat sekitar? Soal sistem pengelolaan sampah, lagi-lagi kami selalu menyarankan gitu, pengolahan itu mulai dari sumber. Kalau tidak diselesaikan dari sumbernya, maka open dumping ataupun apapun permasalahan soal sampah itu akan terus berjalan. Sumber artinya kita harus mulai dari tata kelolanya juga, pengelolaan sampahnya, jangan lagi bukan menggunakan sampah yang pendamping, terus juga harus ada kebijakan juga sampah sekali pakai gitu misalnya gitu, dari segi regulasi. Penutupan sistem open dumping itu harus dijalankan. Siapa yang kemudian harus bertanggung jawab dengan ini semua, Mas? Di sini ada implementator sama pembuat kebijakan. LH dalam hal ini dia sebagai implementator dia harusnya bertanggung jawab atas terjadinya insiden kebakaran ini. Nah, tidak menutup kemungkinan juga Kementerian Lingkungan itu dia bertanggung jawab atas pengawasan, atas kelalaian dan keabaiannya. Perlu nggak ada sanksi yang diberikan begitu terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab tadi? Unsur pidana juga bisa terjadi. Karena tadi ada kelalaian dan keabaian. Pada siapa ini unsur pidana akan diberikan? Pertama DLH, karena dia sudah abai dan lalai. Open dumping sudah tidak boleh, tapi masih dilakukan. Itu juga begitu dengan Kementerian Lingkungan. Apakah pengawasannya berjalan atau tidak? Mas Bait, kalau kita lihat juga ini kurang lebih ada 15 hingga 16 hektar area TPA yang terdampak begitu. Apa dampaknya mungkin terhadap lingkungan? Kalau dampak itu kita bisa jadi bagi dua gitu ya. Ada dampak lingkungan dan dampak sosial atau kesehatan. Kalau dampak lingkungan itu ada dua juga. Dampak udara, pencemaran udara, polusi, dan juga air dan tanah. Polusi udara dipicu dari kebakaran, asapnya ini. Dia mengandung furan karena mayoritas kebakaran ini kan adalah plastik. Dalam jangka pendek dia akan terjangkit
penyakit ISPA. Dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kanker. Tadi yang Mas Bayi sudah sampaikan bahwa ada banyak TPA-TPA lain di Indonesia yang masih menggunakan sistem open dumping walaupun sudah dilarang begitu. Seberapa besarkah potensi kejadian seperti ini akan terjadi di TPA-TPA lainnya, Mas? Kalau kita pakai persentase itu hampir 99% gitu. Karena 99%. open dumping ini kan resikonya bukan soal kebakaran juga, tapi longsor dan bahkan meledak. Salah satu kenapa undang-undang persampahan ini muncul dari tragedi di Lui Gajah gitu ya, yang kemudian meledak karena gas metan dan menyebabkan korban jiwa yang banyak. Di TPA Jatiwaringin merupakan salah satu alarm bagi kita yang mengingatkan kita bahwa kondisi persampahan nasional itu sudah masuk tahap akut. Sekarang ini kita sudah memberikan solusi melalui pengembangan dan pembangunan pembangkit sampah energi listrik, sehingga seluruh sampah-sampah yang saat ini masih dikelola secara landfill itu nanti bisa dibakar di insinerator dan menghasilkan energi bersih, energi terbarukan. Nah, kondisi di TPA Jatiwaringin merupakan salah satu bentuk bahwa adanya gas metan dengan muatan yang tinggi di TPA-TPA itu mengakibatkan kebakaran. Belum lagi kita lihat beberapa waktu yang lalu di TPA Bantar Gebang terjadi longsor ya, sehingga rubuh ya, menyebabkan korban jiwa. Jadi saya kira kondisi di TPA itu sangat rawan kebakaran, kecelakaan dan lain-lain, sehingga perlu ada penanganan khusus terhadap penanganan masalah gas metan dan cairan yang memang bisa menyulut api. Di hilir sekarang sudah ditangani melalui pengembangan dan pembangunan pembangkit sampah energi listrik. Tetapi di hulu juga perlu ada penanganan dari aspek pendidikan masyarakatnya, agar masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah, bisa melakukan sirkuler sampah untuk mengatasi jumlah sampah yang akan dibuang di hilirnya. Kedua, juga perlu pengelolaan TPA-TPA saat ini. Saya kira itu sangat penting, dan itu merupakan kerjasama antara Pemda dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar penanganan terhadap gas-gas beracun, berbahaya dan gampang terbakar itu, apalagi di musim kemarau saat ini, itu perlu atensi yang sangat khusus. Jadi saya menghimbau kepada seluruh Pemda-Pemda untuk memberikan perhatian khusus. Kan memang Tangerang itu merupakan salah satu di antara daerah prioritas untuk dibangun pembangkit sampah energi listrik, karena daerah-daerah di kawasan Jabodetabek ya, Jakarta sendiri, Bogor Raya, kemudian Depok, Bekasi, Tangerang Raya, itu kan daerah-daerah penghasil sampah yang sangat besar. Pemerintah sudah memandatkan agar daerah-daerah ini mendapatkan prioritas untuk pengembangan pembangkit sampah energi listrik. Sementara kita menunggu sampai pembangkit sampah energi listrik ini beroperasi, jeda waktunya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nah, ini harus ada penanganan sampah dan ada intervensi dari pemerintah daerah agar sampah itu tidak kemudian menimbulkan bahaya ke depannya. Kita tahu istilah sanitary landfill, managed landfill, itu adalah tata cara kita bagaimana kita kemudian bisa melakukan pengelolaan terhadap TPA-TPA yang ada, ya, melalui bahan-bahan kimia, melalui penumpukan yang sistematis, ya, penanganan cairan yang keluar, ya, termasuk bagaimana kita bisa menangani gas. Gas itu bisa dimanfaatkan sebagai energi juga, ya, dan itu teknologi yang tidak terlalu kompleks dan investasinya pun tidak terlalu besar. Jadi saya kira ada beberapa inisiatif yang bisa dilaksanakan oleh Pemda menangani permasalahan sampah selama masa transisi ini sampai pembangkit sampah energi listrik itu beroperasi, bahwa seluruh daerah di Indonesia, seluruh Pemda di Indonesia itu memang memiliki problem yang sama, sehingga harus melakukan penanganan secara dini dan cepat.
Kebakaran TPA di Jatiwaringin bukanlah peristiwa biasa, melainkan bentuk kelalaian dalam tata kelola sampah. Pemerintah pusat maupun daerah perlu menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk mengubah sistem pengolahan sampah secara menyeluruh. Tanpa langkah nyata, resiko kebakaran serupa akan terus mengintai dan berdampak pada kesehatan masyarakat serta pencemaran lingkungan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.